Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang menampilkan sikap sesuai hukum. 1. Perilaku yang sesuai dengan hukum. Setelah mengetahui makna hukum dan peranan dari lembaga peradilan, sudah saatnya kalian mengaktualisasikan pengetahuan kalian tentang hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sambil kalian mengaktualisasikan pengetahuan kalian tersebut, melalui ini kalian dibimbing dan diajak untuk mengidentifikasikan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, kita tidak akan dapat mengabaikan semua aturan ataupun hukum yang berlaku. Sebagai makhluk hidup sosial, kita selalu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Kita senantiasa untuk membantu suatu komunitas bersama guna menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan damai. Untuk menuju hal tersebut, diperlukan suatu kebersamaan dalam hidup dengan menaati peraturan atau hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Ketaatan atau kepatuhan hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang untuk diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Tingkat kepatuhan hukum yang diperlihatkan oleh seorang warga negara secara langsung menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang dimilikinya. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran A. Memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku, B. Mempertahankan tertib hukum yang ada, dan C. Menegakkan kepastian hukum. 2. Perilaku yang bertentangan dengan hukum beserta sanksinya. A. Macam-macam perilaku yang bertentangan dengan hukum. Selain mengetahui perilaku yang sesuai dengan hukum yang berlaku, kalian juga mesti mengetahui perilaku yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, agar kalian tidak melakukan perilaku tersebut. Oleh karena itu, pada bagian ini kalian akan diajak mengidentifikasi perilaku yang bertentangan dengan hukum. Perilaku yang bertentangan dengan hukum timbul sebagai akibat dari rendahnya kesadaran hukum. Ketidakpatuhan hukum dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu 1. Pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan. 2. Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai dengan tuntunan kehidupan. Saat ini kita sering melihat berbagai pelanggaran hukum yang terjadi di negara ini. Hampir setiap hari kita mendapatkan informasi mengenai terjadinya tindakan melawan hukum, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh aparat penegakan hukum itu sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, lakukan identifikasi contoh perilaku melawan hukum yang harus kalian hindari dalam kehidupan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. 1. Dalam lingkungan keluarga, diantaranya A. Mengabaikan perintah orang tua, B. Tidak menghormati orang tua. 2. Dalam lingkungan sekolah, diantaranya A. Mencontek ketika ulangan, B. Datang terlambat di sekolah. 3. Dalam lingkungan masyarakat, diantaranya A. Mengkonsumsi obat-obat terlarang, B. Seks pranikah. 4. Dalam lingkungan bangsa dan negara, diantaranya A. Tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, B. Tidak membayar pajak tepat waktu. Adapun ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku dapat dilihat dari perilaku yang diperbuatnya, seperti A. Disenangi oleh masyarakat pada umumnya, B. Tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain, C. Tidak menyinggung perasaan orang lain, D. Menciptakan keseleraan, E. Mencerminkan sikap hukum, dan F. Mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Perilaku yang mencerminkan sikap patuh terhadap hukum harus kita tampilkan dengan kehidupan sehari di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Berkaitan dengan hal tersebut, lakukanlah identifikasi contoh perilaku yang dapat kalian tampilkan yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. A. Dalam kehidupan di lingkungan keluarga, diantaranya 1. Mematuhi perintah orang tua, 2. Melaksanakan ibadah tepat waktu, C. Menghormati anggota keluarga yang lain seperti ayah, ibu, kakak, dan sebagainya. 4. Melaksanakan aturan yang dibuat dan disepakati keluarga. B. Dalam kehidupan di lingkungan sekolah, diantaranya 1. Mencontek ketika sedang ulangan, 2. Menghormati kepala sekolah, guru, dan karyawan lainnya,
3. Memakai pakaian seragam yang telah ditentukan. 4. Memperhatikan penjelasan guru. 5. Memperhatikan pelajaran sesuai dengan jadwal yang berlaku. 6. Tidak terlambat datang ke sekolah. C. Dalam kehidupan di lingkungan masyarakat, diantaranya 1. Ikut serta dalam kerja bakti. 2. Melaksanakan setiap norma yang berlaku di masyarakat. 3. Menghormati keberadaan tetangga di rumah sekitar. 4. Tidak main hakim sendiri. 5. Saling menghormati sesama manusia. 6. Tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan kekacauan di masyarakat seperti tawuran, judi, mabuk-mabukan, dan sebagainya. D. Dalam kehidupan di lingkungan bangsa dan negara, diantaranya 1. Membayar pajak. 2. Bersikap tertib ketika berlalu lintas di jalan raya. 3. Menjaga dan memelihara fasilitas negara. 4. Membayar retribusi parkir. 5. Membuang sampah pada tempatnya. Macam-macam sanksi. Pernahkah kalian melihat tayangan iklan layanan masyarakat di televisi yang menggambarkan seorang wasit sepak bola ragu untuk memberikan kartu peringatan kepada pemain yang melakukan pelanggaran? Apakah kartu merah yang akan diberikan atau kartu kuning? Keraguan-raguan wasit itu merupakan satu bukti penegasan sanksi yang tidak tegas. Peristiwa serupa seringkali kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, mengapa supir angkutan kota yang tidak sungkan-sungkan berhenti menunggu penumpang pada tempat yang jelas-jelas dilarang berhenti. Penyebabnya karena petugas tidak tegas menindaknya. Bila peristiwa seperti itu dibiarkan, tidak ditindak oleh petugas, maka lama-kelamaan dianggap sebagai hal yang biasa. Dengan kata lain, jika suatu perbuatan dilakukan berulang-ulang, tidak ada sanksi, walaupun melanggar aturan, maka akhirnya perbuatan itu dianggap sebagai norma. Seperti kebiasaan supir angkutan kota tadi, karena perbuatannya itu tidak ada yang menindak, maka akhirnya menjadi hal yang biasa saja. Hal yang sama dapat juga menimpa kalian. Misalnya, jika siswa yang melanggar tata tertib sekolah dibiarkan begitu saja tanpa ada sanksi yang tegas, maka esok lusa pelanggaran akan menjadi hal yang biasa. Perilaku yang bertentangan dengan hukum menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan pribadi. Misalnya, jika siswa yang melanggar tata tertib sekolah dibiarkan begitu saja tanpa ada sanksi tegas, maka esok lusa pelanggaran akan menjadi hal yang biasa. Perilaku yang bertentangan dengan hukum menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan pribadi maupun kehidupan hukum, menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan pribadi maupun kehidupan masyarakat. Ketidaknyamanan dan ketidakberaturan tentu saja akan selalu meliputi kehidupan kita jika hukum sering dilanggar atau tidak ditaati. Untuk mencegah terjadinya tindakan pelanggaran terhadap norma atau hukum, maka dibuatlah sanksi dalam setiap norma atau hukum tersebut. Sanksi terhadap pelanggaran itu amat banyak ragamnya. Misalnya sanksi hukum, sanksi sosial, dan sanksi psikologis. Sifat dan jenis sanksi dari setiap norma atau hukum berbeda satu sama lain. Akan tetapi dari segi tujuannya sama, yaitu untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Landasan hukum. Kata landasan dalam hukum berarti melandasi atau mendasari atau titik tolak. Sementara itu kata hukum dapat dipandang sebagai aturan buku yang patut ditaati oleh hukum ataupun aturan baku di atas, tidak selalu dalam bentuk tertulis. Landasan hukum dapat diartikan peraturan baku sebagai tempat terbijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam hal ini kegiatan pendidikan. Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan hukum tertinggi di Indonesia. Ia mendasari semua undang-undang yang ada yang muncul kemudian pasal-pasal yang bertalian dengan pendidikan, yaitu pasal 31 dan pasal 32. Pasal 31 ayat 1 berbunyi tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran, dan ayat 2 berbunyi pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan Undang-Undang. Pasal 32 berbunyi pemerintahan mengajukan kebudayaan nasional Indonesia. Kebudayaan dan pendidikan adalah dua unsur yang saling mendukung satu sama lain. Di antara peraturan undang-undang Republik Indonesia yang paling banyak membicarakan pendidikan adalah Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 2
berbunyi, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya hidup, memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Peraturan pemerintah tentang pendidikan yang akan dibahas yaitu A. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Persekolahan. B. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 Tahun Pendidikan Dasar. C. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah. D. Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi. Istilah sumber hukum mempunyai pengertian yang bermacam-macam tergantung dari mana orang melihatnya. Misalnya, pendapat seorang ahli sosiologi akan memiliki pandangan yang ahli sejarah maupun orang yang ahli hukum. Sumber hukum menurut pasal 1 Ketetapan MPR No. 3 MPR 2000 ditetapkan bahwa A. Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. B. Sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Sumber hukum dasar nasional adalah C. Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian sumber hukum menurut Sudipno Martokusumo. A. Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa, dan sebagainya. B. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan pada hukum yang sekarang berlaku seperti hukum Perancis, hukum Romawi, dan lain-lain. Sebagai sumber hukum berlakunya yang memberi ketakutan berlaku secara formal kepada peraturan hukum, penguasa atau masyarakat. D. Sebagai sumber terjadinya hukum atau sumber yang menimbulkan hukum. E. Sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undang-undang, lontar, batu, tertulis, dan sebagainya. Sumber-sumber hukum dan tata negara. Sumber-sumber hukum tata negara tidak terlepas dari pengertian sumber hukum menurut pandangan ilmu hukum pada umumnya. Sumber hukum tata negara mencakup dua hal, yaitu sumber hukum dalam arti formal dan dalam arti material. Sumber hukum yang termasuk dalam arti material diantaranya: 1. Peraturan yang dibuat oleh penguasa, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. 2. Dasar dan pandangan hidup bernegara. 3. Kekuatan-kekuatan politik yang berpengaruh pada saat merumuskan kaidah hukum tata negara. Sumber hukum formal harus mempunyai salah satu bentuk sebagai berikut. 1. Bentuk perjanjian atau perikatan tertentu yang mengikat antara pihak, kontrak, treaty. 2. Bentuk-bentuk keputusan administratif tertentu dari pemegang kewenangan, keputusan tertulis yang dibentuk oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum yang merupakan hukum dasar tertulis yang mengatur masalah kenegaraan dan merupakan dasar ketentuan-ketentuan lainnya. Ketetapan MPR. Dalam pasal 3 UUD 1945 ditentukan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar haluan negara. Dengan istilah menetapkan tersebut, maka orang kesimpulan bahwa produk hukum yang dibentuk oleh MPR disebut ditetapkan MPR. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Undang-undang mengandung dua pengertian, yaitu undang-undang dalam arti material, peraturan yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Undang-undang dalam arti formal, urusan tertulis yang dibentuk dalam arti formal sebagai sumber hukum dapat dilihat pada pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1 UUD 1945. 2. Peraturan pemerintah untuk melaksanakan undang-undang yang dibentuk oleh Presiden dengan DPR oleh Undang-Undang UUD 1945. Kepada Presiden diberikan kewenangan untuk menetapkan peraturan pemerintah guna melaksanakan undang-undang sebagai mestinya.
Dalam hal ini berarti tidak mungkin bagi presiden menetapkan peraturan pemerintah sebelum ada undang-undangnya. Sebaliknya, suatu undang-undang tidak berlaku efektif tanpa adanya peraturan pemerintah. 3. Keputusan Presiden UUD 1945 menentukan keputusan presiden sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan. Untuk peraturan ini baru dikenal tahun 1959 berdasarkan Surat Presiden No. 2262 HK 1959 yang ditunjukkan pada DPR, yakni sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh presiden untuk menetapkan presiden. Kemudian melalui ketetapan MPRS No. XX MPR RS 1966, keputusan presiden resmi ditetapkan sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan menurut UUD 1945. Keputusan presiden berisi keputusan yang bersifat khusus ain malik adalah untuk melaksanakan undang UUD 1945. Ketetapan MPR yang memuat garis-garis besar dalam bidang eksekutif dan peraturan pemerintah. 4. Peraturan pelaksana lainnya. Yang dimaksud dengan peraturan pelaksana lainnya adalah seperti peraturan materi, instruksi materi dan lain-lainnya yang harus dengan tegas berdasarkan dan bersumber pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 5. Konvensi Ketatanegaraan. Konvensi Ketatanegaraan adalah perbuatan kehidupan ketatanegaraan yang dilakukan berulang-ulang sehingga ia diterima dan ditaati dalam praktik ketatanegaraan. Konvensi Ketatanegaraan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang karena diterima dan dijalankan bahkan sebagai kebiasaan. Konvensi Ketatanegaraan menggeser peraturan-peraturan hukum yang tertulis. Traktat atau perjanjian yaitu perjanjian yang diadakan dua negara atau lebih. Kalau kita amati praktek perjanjian internasional, beberapa negara ada yang dilakukan 3 tahapan, yaitu perundangan, negosiasi, penandatanganan, dan pengesahan. Di samping itu ada yang dilakukan hanya 2 tahapan, yakni perundangan dan penandatanganan. Hukum tata negara berupa perundangan di Indonesia hierarki. 1. Undang-Undang Dasar 1945. 2. Ketetapan MPR. 3. Undang-undang. 4. Peraturan pemerintah penggantian undang-undang. 5. Peraturan pemerintah. 6. Keputusan presiden. 7. Peraturan daerah. Kebiasaan dalam bentuk forum konvensi sebagai sumber tata negara. Konvensi ketatanegaraan adalah perbuatan kehidupan ketatanegaraan yang dilakukan berulang-ulang sehingga diterima dan ditaati dalam praktek ketatanegaraan. Konvensi ketatanegaraan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang karena diterima dan dijalankan bahkan sering kebiasaan. Ketatanegaraan menggeser peraturan-peraturan hukum yang tertulis atau kita perhatikan dalam praktek. Konvensi ketatanegaraan tidak selalu merupakan ketentuan yang tidak tertulis, akan tetapi dapat saja merupakan ketentuan dalam bentuk tertulis sebagaimana yang dirumuskan oleh Wade dan Philippus. Kostum. Konvensi ketatanegaraan yang berasal dari suatu ketentuan yang berdasarnya kebiasaan. Contoh, di Inggris raja harus mengundang pemimpin partai atau koalisi partai-partai yang paling berpengaruh dalam rendah untuk membentuk kabinet. Ekspediensi. Keputusan kelayanan. Konvensi ketatanegaraan yang berasal dari suatu ketentuan yang berdasarkan atas keputusan. Contohnya, di Inggris seorang perdana menteri yang telah dikalahkan di majelis rendah. Kemudian raja membubarkan parlemen, setelah itu dikalahkan pula dalam pemilihan umum. Akhirnya meminta kepada raja supaya membubarkan parlemen untuk kedua kalinya dengan alasan mengatasi jalan buntu. Express Agreement. Persetujuan yang dinyatakan. Konvensi ketatanegaraan yang berasal dari ketentuan berdasarkan persetujuan yang dinyatakan
Penataan terhadap konvensi ketatanegaraan tidak dapat dipaksakan melalui atau oleh pengadilan. Praktik penyelenggaraan ketatanegaraan di Indonesia dikaitkan dengan konvensi ketatanegaraan baik tidak tertulis maupun tertulis. Dapat dilihat contoh-contohnya sebagai berikut. A. Pidato kenegaraan Presiden di depan sidang paripurna DPR setiap tanggal 16 Agustus yang berasal laporan pelaksanaan tugas pemerintahan dalam tahun anggaran yang lewat dan arah kebijaksanaan ke depan. B. Prakarsa Presiden untuk menyiapkan bahan-bahan GBHN sebelum amandemen Undang-Undang UUD 1945 jauh sebelum sidang MPR itu berlangsung untuk disampaikan kepada MPR pada waktu peresmiannya. Surat Presiden nomor 2826 HK 1960 tentang pembuatan perjanjian-perjanjian dengan negara lain. Konvensi ketatanegaraan ini hampir ditemukan di setiap negara. Hal ini disebabkan oleh aturan dasar tertulis kurang maupun mampu mengikuti kebutuhan produk hukum yang dipergunakan dalam menyelenggarakan negara atau agar memungkinkan kaidah-kaidah dasar dapat terlaksana. Oleh karena itu, UUD memberikan kesempatan konvensi ketatanegaraan tumbuh subur, seperti Komisi Ketatanegaraan di Amerika Serikat. Contohnya konvensi ketatanegaraan antara lain calon presiden dan wakil presiden dipilih oleh parpol yang bersangkutan. Traktat Hukum Perjanjian sebagai sumber hukum tata negara. Selain dari konvensi ketatanegaraan sebagai sumber hukum tata negara, traktat dapat juga dimasukkan sebagai sumber hukum tata negara. Sepanjang traktat atau perjanjian itu menentukan segi hukum ketatanegaraan yang hidup bagi masing-masing negara yang terikat di dalamnya menurut Kusnardi dan Harmili Ibrahim. Selain perjanjian ini merupakan sumber hukum material, juga merupakan sumber hukum formal. Bagi hukum tata negara ini konsekuensi logis dari adanya hubungan antara negara. Contohnya perjanjian Doi Kewarganegaraan yang dikenal pada masa UUDS 1950. Perjanjian yang mengatur Doi Kewarganegaraan merupakan salah satu bagian dari hukum tata negara dalam hukum internasional. Traktat atau perjanjian tersebut tidak dibedakan, artinya traktat perjanjian adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 dilaksanakan, perjanjian internasional adalah perjanjian dalam berbentuk nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional, dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Kalau kita amati praktik pembentukan perjanjian internasional dapat dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu melalui perundingan, penandatanganan, dan pengesahan. Di samping itu ada juga yang dilakukan melalui 2 tahap, yaitu perundingan dan penandatanganan. Perjanjian golongan pertama diadakan untuk hal-hal yang dianggap penting sehingga memerlukan persetujuan dari badan-badan yang memiliki hak untuk mengadakan perjanjian-perjanjian tentang pembuatan perjanjian dengan negara lain sebagai pelaksanaan pasal 11 UUD 1945. Undang 1945 dalam Surat Presiden nomor 2826 HK 1960 dibedakan 2 macam perjanjian internasional, yakni 1. Perjanjian internasional yang membuat materi penting. Yang termasuk perjanjian internasional mengandung materi penting adalah A. Soal politik dan soal-soal yang dapat mempengaruhi politik luar negara, seperti perjanjian persahabatan, persekutuan, perubahan wilayah, atau penetapan batas. B. Ikatan yang sedemikian rupa sifatnya sehingga mempengaruhi haluan politik luar negara. C. Soal-soal yang menurut UUD atau menurut sistem perundang-undangan kita diatur dengan undang-undang seperti mengenai kewarganegaraan. 2. Perjanjian yang mengandung materi tidak begitu penting karena di latar belakang praktik perbuatan perjanjian dan persekutuan internasional. Kesadaran hukum. Kesadaran hukum itu mempunyai kaitan yang erat sekali. Kesadaran hukum merupakan faktor dan penemuan hukum. Bahkan Krabe menyatakan bahwa sumber segala hukum adalah kesadaran hukum. Dengan begitu, maka yang disebut hukum hanyalah yang memenuhi kesadaran hukum kebanyakan orang. Maka undang-undang tidak sesuai dengan kesadaran hukum kebanyakan orang yang menghilang kekuatan mengingat.
dan dalam menyatakan ada beberapa hal secara inklude perlu ditekankan dan pengertian kesadaran hukum. 1. Kesadaran tentang apa itu hukum berarti kesadaran bahwa hukum itu merupakan perlindungan penting manusia, karena pada prinsipnya hukum adalah keadaan yang fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia. Pada hakikatnya kesadaran hukum masyarakat tidak lain merupakan pandangan-pandangan hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan-pandangan yang hidup di masyarakat bukanlah semata-mata hanya merupakan produk pertimbangan-pertimbangan menurut akal saja, akan tetapi berkembang di bawah pengaruh beberapa faktor seperti agama, ekonomi, politik, dan sebagainya. Sebagai pandangan hidup di dalam masyarakat, maka tidak bersifat program atau subjektif, akan tetapi merupakan resultate atau kesadaran hukum bersifat objektif. 2. Kesadaran tentang kewajiban hukum kita terhadap orang lain berarti melaksanakan hak hukum kita dibatasi oleh orang yang terdapat hukum itu. Dengan begitu, dalam kesadaran hukum menuntut sikap, tanggapan, rasa, atau toleransi, yaitu seorang harus menghormati dan memperhatikan. 3. Tentang adanya atau terjadinya tindakan hukum berarti bahwa tentang kesadaran hukum itu dipersoalkan atau dibicarakan dalam media elektronik. Kalau terjadi pelanggaran hukum seperti pembunuhan, pemerkosaan, terorisme, KKN, dan sebagainya, hukum baru dipersoalkan apabila justru hukum tidak terjadi, apabila hukum tidak ada, atau kebalitakan. Kalau segala sesuatu berlangsung dengan tertib, maka tidak akan ada orang yang mempersoalkan tentang hukum. Baru kalau terjadi pelanggaran, sengketa, bentrokan, atau konflik, maka dipersoalkan apanya hukum, siapa yang berhak dan siapa yang benar, dan sebagainya. Dengan demikian pula kiranya dengan kesadaran hukum. Dengan demikian jelas bahwa kesadaran hukum pada hakikatnya bukanlah kesadaran akan hukum, tetapi terutama adalah kesadaran akan adanya terjadinya tidak hukum atau onski. Memang pernyataan ini bahwa tentang kesadaran hukum itu persoalan atau ramal dibicarakan dan dihebohkan dalam media massa. Kesadaran hukum itu mensorot atau tidak ada kalau terjadi pelanggaran hukum seperti memalsukan ijazah, pembunuhan, korupsi, pungli, penodongan, dan sebagainya. Terdapat indikator dalam hukum yang masing-masing sesuatu berikut. 1. Pengetahuan. 2. Pemahaman hukum. 2. Sikap. 4. Perilaku politik. Setiap indikator dapat tingkatan kesadaran hukum tentu mulai dari kerendahan atau dengan yang ketinggian. Pengetahuan hukum adalah pengetahuan orang mengenal beberapa perilaku tentu yang dapat diatur oleh hukum. Sesuatu dalam bahasa yang dimaksud adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang tidak boleh hukum. Adapun faktor-faktor yang dapat menyebabkan masyarakat mematuhi kesadaran hukum, antara lain 1. Compliance, sebagaimana disebut di atas, diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya, kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut. 2. Identification. Terjadi apabila kepatuhan kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut,
sehingga kepatuhan pun tergantung pada buruk baiknya interaksi tadi. 3. Internalization. Pada tahap ini, seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum dikarenakan secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah-kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan, atau karena dia mengubah nilai-nilai yang semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Titik sentral dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaidah-kaidah bersangkutan, terlepas dari pengaruh atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya. Pembinaan bidang hukum harus mampu menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang, sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana yang harus ditujukan ke arah peningkat pembinaan kesatuan bangsa sekaligus berfungsi sebagai sarana penunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh dilakukan dengan a. Peningkatan dan penyempurnaan hukum nasional, antara lain dengan pembaharuan, modifikasi, serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat. B. Menertibkan fungsi lembaga-lembaga hukum menurut proporsinya masing-masing. C. Peningkatan kemampuan dalam kewibawaan penegak-penegak hukum. D. Memupuk kesadaran hukum dalam masyarakat dan membina sikap para penguasa dan para pejabat pemerintahan ke arah penegak hukum. Keadilan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dan ketertiban serta kepastian hukum sesuai UUD 1945. Peningkatan kesadaran hukum pada dasarnya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dalam bentuk tindakan atau action dan pendidikan atau education. Berikut penjelasannya. 1. Tindakan atau action. Tindakan penyadaran hukum pada masyarakat dapat dilakukan berupa tindakan drastik, yaitu dengan memperberat ancaman hukuman atau dengan lebih mengetatkan pengawasan ketaatan warga terhadap undang-undang. Cara ini bersifat insidentil dan kejutan dan bukan merupakan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. 2. Pendidikan atau education. Pendidikan dapat dilakukan baik secara formal maupun non-formal. Hal yang perlu diperhatikan dan ditanamkan dalam pendidikan formal atau non-formal adalah pada pokoknya tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik, tentang apa hak serta kewajiban seorang warga negara hukum di bidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat. B. Menertibkan fungsi lembaga-lembaga hukum menurut proporsinya masing-masing. C. Peningkatan kemampuan dalam kewibawaan penegak-penegak hukum. D. Memupuk kesadaran hukum dalam masyarakat dan membina sikap para penguasa dan para pejabat pemerintahan ke arah penegak hukum. Keadilan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dan ketertiban serta kepastian hukum sesuai UUD 1945. Peningkatan kesadaran hukum pada dasarnya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dalam bentuk tindakan atau action dan pendidikan atau education. Berikut penjelasannya. 1. Tindakan atau action. Tindakan penyadaran hukum pada masyarakat dapat dilakukan berupa tindakan drastik, yaitu dengan memperberat ancaman hukuman atau dengan lebih mengetatkan pengawasan ketaatan warga terhadap undang-undang. Cara ini bersifat insidentil dan kejutan dan bukan merupakan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. 2. Pendidikan atau education. Pendidikan dapat dilakukan baik secara formal maupun non-formal. Hal yang perlu diperhatikan dan ditanamkan dalam pendidikan formal atau non-formal adalah pada pokoknya tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik, tentang apa hak serta
kewajiban seorang warga negara. Pendidikan non-formal ditunjukkan kepada masyarakat luas meliputi segala lapisan dalam masyarakat. Pendidikan non-formal dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain penyuluhan hukum, kampanye, dan pameran. Penyuluhan hukum adakah kegiatan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat berupa penyampaian dan penjelasan peraturan hukum kepada masyarakat dalam suasana informasi agar setiap masyarakat mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak, kewajiban, dan wewenangnya, sehingga tercipta sikap dan perilaku berdasarkan hukum, yakni di samping mengetahui, memahami, menghayati, sekaligus mematuhi atau mentaatinya. Penyuluhan hukum dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu pertama penyuluhan hukum langsung, yaitu kegiatan penyuluhan hukum berhadapan dengan masyarakat yang disuluh dapat berdialog dan bersambung rasa, misalnya ceramah, diskusi, temu, simulasi, dan sebagainya. Kedua, penyuluhan hukum tidak langsung, yaitu kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan tidak berdasarkan dengan masyarakat yang disuluh, melainkan melalui media atau perantara seperti radio, televisi, video, majalah, surat kabar, film, dan lain sebagainya. Penyuluhan hukum bertujuan untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat sehingga setiap anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam rangka tegaknya hukum, keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, dan terbentuknya perilaku warga negara yang taat pada hukum. Norma hukum di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Norma hukum ialah peraturan-peraturan yang timbul dan dibuat oleh lembaga kekuasaan negara. Isinya mengikuti setiap orang dan pelaksanaan dapat dipertahankan dengan segala perkara oleh alat-alat negara. Sumbernya bisa berupa peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, kebiasaan, doktrin, dan agama. Keistimewaan norma hukum terletak pada sifatnya yang memaksa. Sanksinya, norma hukum terletak pada sifatnya yang memaksa. Sanksinya berupa ancaman hukum, penataan, dan sanksi terhadap pelanggaran. Peraturan-peraturan hukum bersifat heteronomi, artinya dapat dilaksanakan oleh kekuasaan dan dari luar, yaitu kekuasaan negara. Contohnya, norma ini diantaranya ialah 1. Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa atau nyawa orang lain dihukum karena membunuh dengan hukuman setinggi-tingginya 15 tahun. Yang kedua, orang yang ingkar janji suatu perikatan yang telah diadakan diwajibkan mengganti kerugian, misalnya jual beli. Yang ketiga, dilarang mengganggu ketertiban umum. Hukum biasanya dituangkan dalam bentuk peraturan yang tertulis atau disebut juga perundang-undangan, baik yang sifatnya nasional maupun peraturan dengan dibuat oleh lembaga formal yang diberi kewenangan untuk membuatnya. Oleh karenanya, itu norma hukum sangat mengikat bagi warga negara. Pelaksanaan norma hukum di lingkungan sekolah. Pancasila merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan norma hukum di lingkungan sekolah. Begitu pula dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan pelaksanaan lainnya. Contohnya pelaksanaan norma hukum di lingkungan sekolah antara lain: 1. Tidak terlambat masuk sekolah. 2. Tidak membolos sekolah. 3. Tidak menyontek saat ujian. 4. Dan peraturan lainnya yang ada di sekolah. Pelaksanaan norma hukum dalam masyarakat. Manusia tidak mungkin hidup sendiri dan pastinya berhubungan dengan lingkungan sekitar, terutama tetangga. Maka sudah seharusnya menjadi keharmonisan dalam hidup bertetangga. Contoh pelaksanaan norma hukum dalam masyarakat antara lain: 1. Tidak menyakiti hati tetangga. 2. Membayar arisan dan iuran RT, RW, dan PKK tepat waktu. 3. Tidak menghina satu sama lain. 4. Dan sebagainya. Pelaksanaan norma hukum dalam keluarga. Norma
harus dilakukan dimanapun dan sebaiknya dimulai dari lingkungan keluarga karena keluargalah akar dari keberhasilan pembangunan di segala bidang. Contoh pelaksanaan norma hukum dalam keluarga antara lain: 1. Tidak menganiaya anggota keluarga. 2. Tidak menghina anggota keluarga. 3. Taat kepada aturan keluarga. 4. Tidak menipu keluarga. Kesimpulan dan saran: sikap taat terhadap hukum dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari apabila ditanamkan dalam diri bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama. Tidak ada satupun manusia yang boleh melanggar hak orang lain. Selain itu, setiap orang harus yakin bahwa hukum diciptakan demi terjadinya ketentraman dan kebaikan bagi manusia itu sendiri, bukan untuk menghukum setiap pelanggaran yang dilakukan manusia. Hukum ditegakkan juga untuk kebaikan manusia itu sendiri, karena dengan adanya hukum, hidup manusia akan lebih tentram dan memiliki pedoman hidup yang akan mengatur segala tingkah laku manusia agar menuju kebaikan, bukan untuk menyesatkan manusia.